juga tuh. Plastik kaku. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka saksi lalu berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya Kejagung masih... Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masuk saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung di Kota Depok, Jawa Barat. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Petugas mohon bantuannya untuk pos-pos terdekat. Sumber air di daerah Cipayung sudah mulai kering. Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok pada Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dari titik awal ke bagian lain. Astagfirullahaladzim, musibah ini musibah. Kebakaran di TPA Cipayung. Ada mobil yang baru 1 sama ambrol 1. Meski api sempat merambat, petugas yang terjun ke lokasi berhasil melokalisir api sehingga tidak menyebar lebih luas. Sudah menjalar ke atas dan sudah mulai perambatan. Mungkin bisa segera kita lokalisir ya.
Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi nih, karena pemicunya berarti kan ada, sehingga sekarang kita antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan. Hingga Jumat pagi, petugas pemadam pun masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan peletakan batu pertama proyek abadi gas blok Masela yang berlokasi di Pulau Tanimbar, Maluku. Peresmian dimulainya proyek gas di Blok Masela dilakukan Presiden Prabowo Subianto melalui video conference dari Istana Negara, Jakarta. Presiden sempat meminta maaf kepada rakyat Maluku lantaran tidak bisa datang langsung ke lokasi proyek di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan rasa syukur lantaran setelah 3 dekade proyek strategis nasional yang telah ditunggu-tunggu tersebut akhirnya dibangun. Santi Om, Namo Buddhaya. Dengan demikian, proyek strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Presiden Prabowo Subianto minta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Ya, jadi saudara, nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Zulhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari ungkap pemerintah tengah mengkaji ulang penerima manfaat program makan bergizi gratis. Penataan penerima manfaat dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Rabu. Dari rapat tersebut, bagian akan berhenti memberi MBG kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau yang berasal dari desil 8 hingga 10.
bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan.